Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Libra, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The Emperor. Kartu kedua, di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu ketiga, di sini ada Queen of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya King of Wands. Kartu kelima, di sini ada The Lovers. Dan kartu yang terakhir, di sini kita punya Ace of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Five of Swords. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Nggak nyangka, semuanya akan berakhir seperti ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang banyak kekalahan yang kamu alami sampai saat ini di dalam kehidupan. Ada situasi yang bisa dikatakan situasinya sangat tidak baik-baik saja. Ada kekalahan dari setiap sektor kehidupanmu, baik itu pekerjaan, bisnis dan usaha, kegiatan yang lainnya, maupun kekalahan di dalam masalah hati dan perasaanmu. Kamu sempat mengalami kekecewaan yang begitu dahsyat karena hubunganmu kandas di tengah jalan, ataupun karena cintamu bertepuk sebelah tangan. Nah, di sini tampak memang kamu selalu memperjuangkan, selalu melakukan yang terbaik untuk kemajuan setiap sektor kehidupanmu. Untuk peningkatan taraf kehidupan, ya, untukmu, untuk teamworkmu, ya, untuk rekan kerjamu, rekan bisnismu, kamu berikan yang terbaik. Kamu berikan kepercayaanmu. Dan kamu gantungkan harapan kepada timmu. Tetapi apa yang kamu lakukan tidak berarti bagi mereka. Justru mereka menyalahgunakan kebaikanmu, menyalahgunakan kepercayaanmu, sehingga mereka menikam dari belakang, melakukan manipulasi, melakukan kecurangan-kecurangan, sehingga kamu sempat mengalami yang namanya kegagalan, kemunduran, bahkan kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kamu benar-benar merasa sedih, kecewa yang begitu sangat. Kenapa ini semua mereka lakukan? Di saat kamu berikan yang terbaik, di saat kamu korbankan seluruh waktumu, seluruh tenagamu, seluruh perhatianmu untuk kemajuan bersama,
Justru apa yang kamu dapatkan hanyalah kekecewaan dan kehampaan. Oke, makanya di sini tergambar kekalahan, situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, ditambah ya, hubungan asmara yang hancur. Pasanganmu lebih memilih tinggalkan kamu. Dan beberapa dari kamu ada yang mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu diberi harapan, ya, diberi iming-iming, ya. Dia pura-pura perhatian, pura-pura cinta, pura-pura sayang. Ternyata dia hanya memanfaatkan kamu. Di saat kamu nembak, di saat kamu ungkapkan perasaanmu, dan di saat itu pula dia menepiskan perasaanmu, dan dia bilang dia sudah punya pilihan lain. Jadi kamu benar-benar hancur dan terluka. Oke? Makanya ini menggambarkan situasi yang sangat tidak baik-baik saja. Oke? Tetapi dengan peristiwa inilah, dengan kejadian inilah, kamu mulai mengerti bahwa apa yang kita inginkan belum tentu sepenuhnya kita dapatkan sesuai keinginan kita. Ya? Apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, belum tentu akan berhasil sepenuhnya. Jadi kamu mulai bisa menerima kenyataan. Mulai tidak lagi menyalahkan keadaan. Dan mulai bisa berjuang kembali, menata kembali kehidupanmu. Meskipun ya, kamu sedang mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Dikarenakan perasaanmu, hatimu begitu terluka dan terkoyak. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, karena ada kemunduran secara finansial. Tetapi dengan kamu menerima keadaan, dengan mengerti bahwa inilah kenyataan yang harus kamu terima, kamu mulai berjuang kembali, berupaya lagi, berusaha lagi, memperbaiki apa yang telah hancur dan telah mundur. Dan benar saja, seketika kamu mulai banyak mendapati kemajuan dan peningkatan. Karena seiring berjalannya waktu, kamu mulai bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang tepat. Mulai bertemu dengan orang-orang yang hebat. Ditambah, kamu memiliki kepribadian yang oke. Memiliki kualitas di dalam dirimu, serta memiliki potensi yang baik. Nah, di saat kamu memiliki kualitas terbaik seperti pemikiran, seperti komunikasi, seperti cara memperlakukan orang lain itu sangat baik. Dan seketika lingkungan yang tepat ini, orang-orang yang hebat ini juga melakukan hal yang sama untuk dirimu. Jadi ada saling support, saling dukung. Terjadilah kemajuan dan peningkatan secara signifikan di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin, ya, dengan meningkatnya finansial sedikit demi sedikit, tentunya kamu akan bisa menarik perhatian kembali lawan jenis yang ada di sekitarmu. Karena penampilanmu tentu akan kamu menjadikan lebih menarik daripada sebelumnya. Ya, kendaraanmu tentu kamu akan upgrade dengan kendaraan yang lebih modern. Nah, bukan tidak mungkin beberapa lawan jenis yang ada di lingkunganmu saat ini akan terpana dan akan terkoneksi dengan dirimu. Jadi kamu akan tinggal pilih, tinggal seleksi yang mana, ya, yang nantinya akan kamu yakini untuk bisa mengobati trauma di masa lalumu terhadap hati dan perasaan yang sempat terluka dulunya. Oke, jadi siapa yang nyangka, ya, dengan kejadian, dengan kepedihan, dengan kekecewaan yang beberapa waktu lalu ini kamu alami. Tetapi kekalahan ini, situasi yang tidak baik-baik saja inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan. Pada banyak hal-hal hebat di depan perjalananmu. Sehingga kamu akan bisa membawa kembali kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Nah, kan benar saja, ya. Ini adalah ketegasan, kedisiplinan, ya.
kamu memang adalah seseorang yang memiliki aturan-aturan yang jelas, yaitu aturan-aturan yang baik, ya, aturan main yang sedemikian rupa kamu terapkan, yang harus kamu jalankan setiap harinya. Karena kamu tahu nih, jika kita saja tidak disiplin, jika kita saja tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa tepat waktu, maka tentu saja kita akan banyak mendapati kegagalan dan kemunduran. Makanya meskipun di saat kamu jatuh, di saat kamu mengalami kemerosotan secara finansial karena ada kemunduran-kemunduran di setiap sektor kehidupanmu, tetapi kamu terus gigih, terus yakin dengan menjalani aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Nah, jadi di saat kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, lingkungan yang hebat, di saat itulah kamu akan mampu memanfaatkan aturan yang baik ini sehingga bisa membuat mereka berkenan, membuat mereka tergugah, berkeinginan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, atau untuk saling support, saling dukung demi kemajuan bersama. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Ini kebesaran hati. Ya, kenapa kebesaran hati? Karena ya, di saat kamu dihancurkan, di saat kamu ditikam dari belakang, di saat kamu dikecewakan oleh pasanganmu, oleh hubungan asmaramu, dan di saat kamu selalu mengalami yang namanya kecurangan dan penipuan. Oke? Tetapi kamu bisa memaafkan itu semua karena ada keyakinan di dalam dirimu. Dengan kamu memaafkan keadaan, ya, dengan itu pula kamu akan bisa melangkah lebih tenang, berbuat lebih baik lagi, serta melompat lebih tinggi lagi karena kamu tidak memiliki beban di dalam hati dan perasaanmu. Jadi apapun akan mampu kamu lakukan. Ya, dengan catatan tentunya kamu memiliki solusi, memiliki cara terbaik, ya, memiliki cara-cara yang tepat untuk memaksimalkan itu semua. Oke, jadi kebesaran hatimu lah yang sepertinya yang menentukan banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin, ya, hati yang besar ini, ya, yang akan membuatmu kembali bersinar, yang akan membuatmu kembali memiliki aura yang begitu indah di mata beberapa lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini. Nah, jadi sepertinya kamu mulai digandrungi, mulai diperhatikan oleh beberapa dari mereka karena mereka melihat ada hati dan yang begitu indah di dalam dirimu, ya, caramu bertutur, caramu memperlakukan orang lain, ya, caramu menyelesaikan permasalahan, ya, menjalankan setiap kegiatanmu. Nah, inilah salah satu nilai tambah yang membuat kamu semakin oke, semakin bersinar di mata lawan jenismu. Jadi bukan tidak mungkin kamu akan temukan kebahagiaan kembali di dalam hati dan perasaanmu untuk masalah hubungan asmara. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Ini menggambarkan kamu akan merasa jadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena banyak lingkungan, banyak orang-orang yang saat ini sepertinya selalu nyaman dengan dirimu. Selalu ada perhatian, ya, selalu ada silaturahmi yang hangat, ya, selalu ada tempat tersendiri, ya, baik keberadaanmu di tengah mereka maupun mereka di tengah-tengah sedang bercengkrama dengan kamu begitu. Oke, jadi ada timbal baliknya. Nah, inilah yang membuat kamu menjadi seseorang yang sangat kaya. Karena ada rasa saling hormat, saling respek, saling menghargai untuk satu sama lainnya. Dan tentunya, ya, akan banyak hal-hal positif, ya, energi positif yang bisa ditimbulkan dari kamu dan lingkungan sekitarmu. Nah, dengan begitu saja kamu sudah merasa sangat nyaman dan bahagia. Ya, jadi kekayaan itu tidak diukur dari berapa banyaknya materi, dari berapa banyaknya harta yang mampu kita kumpulkan, ya.
Tetapi bagaimana kita merasa nyaman, merasa bahagia di setiap harinya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi memang kamu memiliki keinginan yang sangat besar, ya, kemauan yang kuat untuk terus maju, untuk terus berkembang, dan untuk terus bisa membahagiakan dirimu dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi kemauan yang besar inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada pada banyak peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada The Lovers. Nah, ini kalau arti negatifnya ada orang ketiga memang, ya, ada pihak, ada orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilanmu, dengan apa yang kamu miliki. Sehingga mereka melakukan kecurangan, melakukan penipuan, melakukan hal-hal yang tidak baik di belakangmu sehingga menyebabkan kamu rugi, menyebabkan kamu hancur dan kamu gagal. Oke, kalau masalah hubungan asmara, memang kamu telah ditikung, ya. Ada orang ketiga memang di dalam hubunganmu pada saat itu, sehingga pasanganmu memang lebih memilih tinggalkan kamu, lebih memilih hengkang, ya, demi orang tersebut. Tetapi hal inilah yang akhirnya bisa membuat kamu menjadi lebih mengerti, ya, bahwa kamu harus bisa menjadi lebih baik daripada orang yang dipilih pasanganmu. Dan tentunya kamu harus bisa menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan kamu buktikan kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang dulunya mencurangi kamu, bahwa kamu bisa lebih baik, bahwa kamu bisa lebih maju daripada saat itu. Nah, oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan keuangan. Keuangan finansial akan semakin baik, di mana semakin banyaknya peluang, semakin banyaknya kesempatan, semakin banyaknya kemudahan, karena support dan dukungan banyak kamu dapati dari lingkungan manapun. Nah, jadi kamu benar-benar akan mendapati banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra, ya, benar-benar akan bisa mengganti setiap kekecewaan, setiap keterpurukan menjadi sebuah momentum di mana kamu bisa bangkit berkembang untuk temukan kembali kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu, ya. Tetapi dengan cara memotivasi diri, dengan cara berkomitmen bahwa kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin dan harus bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.